Tim penyelidik Polda Metro Jaya telah menemukan sejumlah fakta dan data dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Apakah bukti-bukti yang didapat bisa mempercepat tim penyelidik mengungkap kasusnya? Kita akan bahasnya dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duhaji. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mas Indra, selamat sore para pemirsa. Ya Pak Susno, ini kan berhari-hari pembahasan tentang kasus misterius kematian Arya Daru Pangayunan ini terus dilakukan, berhari-hari menjadi pembahasan masyarakat awam, bahkan juga munculnya berbagai spekulasi-spekulasi. Nah hari ini kita mendengarkan penjelasan resmi kepolisian, bahkan ini menarik sekali, tidak hanya soal ada lakban kuning tetapi ada plastik sebelum lakban tersebut. Anda melihat sebagai mantan Kabareskrim melihat ini artinya apakah pada spekulasi yang disebutkan sebagian pihak ya, ini memang pembunuhan karena ada spekulasi yang menyebutkan ini satu hal kecelakaan begitu. Bagaimana Anda melihat ini Pak Susno? Kalau saya melihat, jadi pertama kita hargai Polda Metro Jaya ya, yang telah bekerja dengan cermat, sangat teliti, on the track ya. Dia tidak gegabah mengambil kesimpulan, itu bagus gitu ya, karena mereka harus menyimpulkan peristiwa ini berdasarkan scientific crime investigation, jadi berpedoman kepada alat-alat bukti saintifik dengan tanpa mengabaikan alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi maupun keterangan daripada ahli. Nah, jadi kita tadi mendengar penjelasan dari Humas Polda, ya bagus bahwa mereka ada temuan berupa CCTV bahwa korban jam sekian sampai jam sekian membawa tas gendong dan membawa tas belanja ke rooftop lantai 12 dari kantor Kemlu. Setelah turun, barang itu tidak ada. Nah itu tentunya akan dilacak apa isi barang itu terkait atau tidak barang-barang yang dibawa dan ditinggalkan, dan terkait apa tidak keberadaan daripada korban semasa hidupnya sebelum meninggal berada di rooftop tengah malam, ada apa gitu dan seterusnya. Ini bagus, teliti. Nah tapi yang kita sangat nantikan adalah hasil otopsi daripada korban, itulah yang akan mengungkap apa penyebab kematian. Apakah penyebab kematian itu karena dibunuh atau penyebab kematian itu karena kecelakaan, misalnya minum obat berlebihan ataupun hal-hal lain yang berupa kecelakaan, artinya meninggal karena tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, atau ada racun yang masuk. Nah itu tidak bisa dijawab oleh penyidik Polri. Yang bisa menjawab itu adalah berbagai disiplin ilmu yang telah melakukan otopsi, ya ilmu forensik, ilmu toksikologi, ilmu kedokteran forensik dan lain-lain. Kita tunggu saja. Baik, Pak Susno, sebagai mantan Kabareskrim, kalau Anda melihat secara umum sebenarnya ini kan sudah kurang lebih 2 pekan, Pak ya. Anda melihat struktur dari kasus ini gitu, kalau mempelajari sebuah kasus ini termasuk kategori kasus yang rumit ataukah bagaimana menurut Anda, Pak? Kalau dari segi rumit, ini tidak rumit ya. Kenapa tidak rumit? Karena pertama mengidentifikasinya dari segi korban sudah dikenal gitu ya. Tidak perlu dilacak lagi siapa korban. Berbeda dengan menemukan jenazah yang terpotong-potong, dimasukkan di dalam karung atau bungkusan, dibuang di suatu tempat, mungkin kepala, tangan tidak ada, harus diidentifikasi siapa dulu orangnya. Kalau ini tidak. Yang kedua, keberadaan korban sekian jam sebelum peristiwa itu terpantau oleh CCTV. Kemudian ada saksi yang melihat korban masuk. Kemudian selain ada CCTV, ada sidik jari baik di lakban maupun di HP ataupun di kunci ataupun di atas meja. Kemudian ada juga HP. Di HP itu banyak bicara dia.
akan berbicara tentang dengan siapa korban berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis, ya. Ya, ya. Kemudian ada laptop. Di laptop pun akan mengungkap banyak hal tentang diri korban. Kemudian yang paling penting lagi, nantinya akan keluar visum luar yang akan menunjukkan ada atau tidak penganiayaan, kemudian visum dalam yang akan menjawab tentang akibat kematian. Nah, Oke. kalau akibat kematian oleh pembunuhan misalnya, apakah korban mungkin dibunuh di dalam kamar? Nah, ini sudah terjawab bahwa kunci kamar ada berapa lapis tadi? 2 lapis ya. Ya, ada Kunci 2 lapis manual, terkunci dari dalam. terkunci dalam, ada kunci manual, ada kunci kartu, Smart lock, ya. dan ya kemudian jendela juga dalam keadaan terkunci dan baik. Plafon waktu Kompolnas meriksa dan waktu penyidik meriksa plafonnya tidak rusak, kemudian juga dari kamar mandi tidak rusak. Berarti itu tidak menunjukkan bahwa ada orang lain yang masuk di situ saat korban masih hidup. Nah, berarti kemungkinan kalau ada akibat orang lain dia meninggal, maka bisa juga karena memakan suatu makanan yang ada racun, yang mati meninggalnya tidak seketika, mungkin bertahap sekian jam baru meninggal. Nah, itu akan terjawab oleh ada atau tidak makanan yang dimakan oleh korban, dan akan terjawab juga oleh kertas kresek hitam yang dibuang oleh korban di tong sampah. Apakah di situ ada sisa makanan atau bungkus makanan dan lain-lain. Kalau soal tas kantong hitam yang dibuang di sampah oleh korban sendiri ya di tengah malam itu diumumkan bahwa isinya adalah bekas makanan, ada juga struk belanja begitu ya Pak ya, beberapa struk belanja. Tetapi apakah ini menjadi misteri selanjutnya adalah tas apa yang dibawa oleh Arya Daru sendiri ketika berada di rooftop tersebut ya Pak ya. Itu tadi disampaikan oleh pihak kepolisian, baru pada tahapan naik ke atas di lantai 12 rooftop tersebut dengan membawa tas gendong dan tas belanja, tetapi turun tidak membawa kedua tas tersebut. Tapi polisi belum mengungkap apakah ini bagian yang memang kunci, salah satu kunci sehingga belum bisa dibuka ke publik, Pak Susno. Bisa jadi, kita kan bahwa tas yang dibawa ke atas kemudian tidak dibawa turun, 2 barang itu. Nah, itu akan terjawab misalnya setelah tas itu ketemu akan dibuka apa isinya, kemudian mengapa tidak dibawa turun. Apakah pada waktu turun dari rooftop itu tersangka sudah dalam keadaan, si korban sudah dalam keadaan lemah, kemudian tidak mampu mengingat apa-apa, sehingga dia kedua barang berharga misalnya itu tertinggal. Nah, berarti si korban sudah ada upaya-upaya untuk dihilangkan jiwanya pada saat sebelum masuk kamar. Bisa saja korban itu diberi sesuatu zat yang mengakibatkan dia lemah dan sebagainya, sehingga dia lupa gitu. Nah, itu akan terjawab oleh kedua barang yang tertinggal itu. Artinya dan akan terjawab. Ya, maaf sedikit lagi. Dan akan terjawab juga seandainya korban sebelum masuk kamar sudah menegak obat atau diracun oleh seseorang, akan terjawab oleh hasil otopsi. Ada tidak racun yang masuk dalam tubuh korban. Baik, yang dinantikan salah satunya itu ya hasil otopsi, terutama apakah ada kandungan tertentu di dalam tubuhnya sebelum korban ini meninggal. Nah, kembali ke soal rooftop Pak Susno begitu ya. Kalau kita lihat beberapa hari ini kan juga di pemberitaan di berbagai media disampaikan gambaran CCTV. Bahkan saat ini pun gambaran CCTV itu dibuka ke publik begitu ya. Nah, ketika pihak kepolisian tadi menyampaikan tertangkap kamera pengawas atau CCTV korban ini naik ke lantai 12, apakah sebaiknya itu juga dibuka ke publik begitu Pak? Terkait dengan bagaimana sih kondisi Arya Daru ketika naik ke lantai 12 tersebut dan turunnya tadi seperti yang digambarkan Pak Susno, apakah dalam kondisi yang sudah tidak baik ataukah turun dalam kondisi yang sehat-sehat saja seperti misalnya waktu naik dan lain sebagainya. Apakah perlu dibuka Pak CCTV yang menuju ke rooftop ini dan aktivitas apa di rooftop itu seharusnya juga apakah sebaiknya dibuka ke publik?
Mungkin polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap CCTV, rekaman CCTV yang didapat. Nah, mungkin ya belum saatnya untuk dipublikasi karena Oke. analisa itu kadang-kadang kan perlu ketenangan, belum terlalu banyak informasi yang diperlukan dari publik. Tapi nanti percayalah itu nanti akan dibuka demi transparansi penyidikan perkara ini. Ya, karena kalau kita lihat, makanya tadi saya nanya ke Pak Susno sebagai mantan Kabar Eskrim, apakah struktur kasus ini sebenarnya rumit atau tidak? Tadi Anda jawab sebenarnya ini tidak rumit karena jelas sudah keberadaan jenazah dan lain sebagainya. Karena kenapa saya tanyakan itu Pak? Karena kalau kita melihat pernyataan dari pihak keluarga Pak ya, tadi di berita yang sebelumnya kami tayangkan, pihak keluarga ini sudah lelah dengan hal-hal tersebut sehingga membutuhkan segera kepastian kasus apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya itu. Bagaimana Pak Susno melihat ini sebagai mantan Kabar Eskrim, Pak? Kalau saya berpendapat bahwa kasus ini pertama tidak rumit, ya untuk mengungkapnya lebih gampang daripada kasus yang saya sebutkan ada potongan jenazah yang tidak dikenal. Yang kedua kita kaitkan dengan statement Pak Kapolda Metro Jaya pernah mengatakan perlu waktu sepekan untuk mengungkap kasus ini. Kemudian kita juga perhatikan statement dari Kompolnas yang mengatakan kasus ini sebenarnya sudah 80% diketahui, nah atau terungkap gitu. Jadi saya percaya bahwa kasus ini sebenarnya pihak Polda sudah 80% terungkap. Ya, terungkap itu bukan berarti bahwa kasus ini harus ada tersangka atau tidak ada tersangka. Persoalannya Polda belum mengumumkan kepada publik. Ya. Terungkap itu bukan berarti diumumkan pada publik ya. Artinya Polda atau penyidik Polda sudah mengetahui duduk persoalan kasus ini, tinggal mereka mencocokkan dengan alat bukti lain yang tidak terbantahkan berupa alat bukti saintifik, yaitu berupa visum. Nah, visum ini bukan Polri yang membuat. Visum ini dibuat oleh dokter forensik gitu, dan para ahli psikologi dan sebagainya. Jadi tidak mau Polri mendahului visum itu. Baik, artinya memang ini tinggal menunggu waktu saja. Dan tadi kalau Anda sebutkan bahwa terungkap atau mungkin sudah 80% tapi belum diungkap ke publik, bukan berarti sebenarnya kasus ini belum terungkap begitu Pak. Mungkin saja bahkan apakah ada kemungkinan Pak sebenarnya sudah disampaikan secara 100% ini kepada pihak keluarga Pak sebelum atau mungkin tidak akan disampaikan ke publik juga? Ke keluarga saya kira belum ya. Artinya belum disampaikan 100%. Karena kemarin kita dengar statement dari Kompolnas Pak Yusuf Warsim ya, bahwa kasus ini sebenarnya sudah terungkap 80% gitu perkiraan, tetapi tidak mau mengumumkan tanpa sebelum adanya hasil berupa forensik yang sangat penting, yaitu hasil daripada otopsi. Nah, hasil otopsi lah yang akan menjawab sudah berapa lama korban meninggal sejak ditemukan. Akan menjawab apa penyebab kematian, apakah kekurangan oksigen, apakah overdosis obat, apakah ada racun yang masuk ke dalam tubuh korban. Dan lain-lain, itu akan terjawab penyebab kematiannya. Baik, Pak Susno, saya tetap ingin menanyakan ini kepada Anda. Intuisi Anda yang berdasarkan analisis informasi-informasi, mungkin tidak seperti Anda menjabat dulu sebagai Barreskrim yang tentu punya akses langsung begitu ya. Tapi paling tidak intuisi dan analisis Anda sebagai mantan pimpinan penyidik di Polri begitu ya. Ini lebih cenderung kepada kasus apa ini Pak sebenarnya? Oke, kalau korban misalnya meninggal di dalam kamar karena ada orang lain masuk membunuh korban, ini kecil kemungkinan ya. Kalaupun korban ini dibunuh, tentunya dibunuh bukan secara fisik, yaitu melalui zat yang masuk kalau dibunuh ya. Kemungkinan kedua yaitu ini akibat sesuatu kecelakaan. Nah, kecelakaan itu bisa jadi minum obat berlebihan, bisa, itu namanya kecelakaan. Kecelakaan itu suatu penyebab seseorang celaka yang tidak dikehendaki. Bisa jadi karena minum obat, bisa jadi karena minum zat tertentu. Nah, makanya itu yang bisa menjawab adalah forensik tadi, hasil otopsi yang bisa memastikan.
Oke, baik. Kalau itu kita tunggu saja Pak ya, seperti apa hasil Iya. dari forensiknya, apakah ada zat-zat tertentu yang mencurigakan yang masuk ke sana dan apakah ini ada orang lain begitu yang memasukkan zat tersebut, kemungkinan itu masih akan kita lihat nanti seperti apa. Kita akan bahas lagi lah nanti bersama Pak Susno Duaji untuk melihat perkembangan dari kasus ini. Terima kasih mantan Kabar Reskrim Polri. Baik, Susno Mas Duaji. Indra. Selamat sore, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.